Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saya ucapkan selamat, sudah cuan pol-polan 2 hari, bahkan 3 hari belakangan. Eee, ya saya kira memang tidak terlalu istimewa karena, memang saya lihat banyak trader hari ini pesta call dan pesta CPO ya. Sebelum itu, ini saya tunjukin dulu bahwa kemarin kita, eee selain ada call, ada CPO. Jadi siang saya bilang akan ada fast trade untuk saham call dan saya call buy untuk BOS dan DSNK untuk CPO-nya dan alhamdulillah hasilnya positif, lumayan sekali. Tapi bukan itu yang ingin, saya bahas, yang ingin saya bahas adalah, apa namanya, kita ingin sharing mengenai bagaimana caranya trading memanfaatkan aksi korporasi berupa private placement. Jadi sebelum saya sebut kode sahamnya, saya ingin sampaikan disclaimer dulu bahwa apapun kode saham yang nanti saya sebut, apapun kode saham yang nanti saya sebut, itu bukanlah rekomendasi jual dan beli. Ini hanya analisa pribadi saya saja berdasarkan data yang saya dapatkan dari keterbukaan informasi publik. Nah, barangkali datanya sama, cara memaknainya beda. Nah, nanti apabila teman-teman sepakat dengan hasil analisa saya, semua keputusan baik jual, beli, investasi, dan macam-macam merupakan tanggung jawab pribadi masing-masing. Baik, jadi saya ingin membahas mengenai private placement-nya Bali. Jadi ini saya dapatkan keterbukaan informasi publik bahwa Bali itu adalah PT Bali Towerindo Sentra Tbk ya, tapi saya sebut saja kode tikernya Bali, sudah melakukan RUPSLB yang pada intinya RUPSLB-nya menyetujui untuk melakukan private placement dengan eh, apa namanya menerbitkan sebanyak-banyaknya 10% dari modal disetor penuh gitu ya. Nah, target dananya kalau dari hasil RUPSLB ini saya tidak temukan target dananya berapa, jumlah lembarnya berapa. Tapi kalau saya melihat di keterbukaan informasi publik sebelumnya yang ada di prospektus awal, di sini bisa kita lihat bahwa jumlah dana yang ingin dihimpun adalah 500 miliar dengan jumlah lembar saham baru sebanyak 393.459.250 lembar saham. Nah, ini kira-kira kalau dibuat rata-rata, teman-teman boleh gunakan kalkulator. Kalau jumlah uang ini dibagi dengan lembar saham, jumlahnya kira-kira tetap 1271. Ya, tetap 1271. Nah, di di poin 2 juga disebutkan bahwa asumsi angka ini diperoleh dari rata-rata penutupan harga saham perseroan selama kurun waktu 25 hari bursa berturut-turut. Nah, yang jadi soal hari ini adalah kita lihat di chart Bali. Kita lihat di chart Bali hari ini posisinya ada di angka 725. Sementara Bali akan menerbitkan saham baru yang akan dijual kepada calon investor strategisnya di angka 1.271. Nah, sekarang kalau teman-teman membayangkan, teman-teman menggunakan kacamata si pemilik misalnya atau si bandar misalnya, kira-kira harga Bali akan dibawa kemana? Kalau posisi harga Bali sekarang 725 mau dijual 1.270, kemungkinannya investor strategis tidak mau. Dan bahkan saya membaca ini sebenarnya agak agak ketawa geli karena seolah-olah ini jujur sekali.
Di poin 2, di kalimat terakhir mengatakan perseroan mengharapkan akan ada kenaikan harga saham selama 2 tahun ke depan sehingga kisaran nilai titik tengah 1271 disimpulkan sebagai asumsi harga yang akan digunakan saat ini. Jadi kalau dari harapannya si emiten akan ada kenaikan harga setidaknya ke harga ini. Karena apa? Karena harga ini Bali baru akan bisa menjual saham barunya senilai 1.271 itu apabila sudah tercapai harga rata-rata selama 25 hari bursa senilai ini. Itu ya. Jadi, yang jadi soal sekarang adalah time frame. Time frame-nya kalau misalnya kita beli Bali sementara ya namanya harga saham kan ya naik turun gitu. Time frame untuk sampai 1.271 sampai kapan? Nah, itu yang kita tidak tahu. Apakah tercapai atau tidak, kita juga tidak tahu. Tapi kalau melihat itu saja, kok saya melihatnya ini sangat menarik karena harga sekarang 725, sementara yang dituju 1.270 lah anggaplah, berarti sekitar masih ada 550-an poin potensi upside, sementara kalau misalnya untuk trading pendek saja, kalau misalnya kita menggunakan analisa teknikal sederhana, maka kalau jebol misalnya Bali turun di bawah 640 misalnya, ini sudah tidak menarik karena trennya menjadi berpotensi patah. Nah, untuk memastikan apakah selama masa sideways ini Bali dalam posisi distribusi atau akumulasi, saya kasih bocoran 1 hari saja per hari ini, hari Selasa itu tanggal 28 September. Seperti apa posisi Bali? Apakah akumulasi ataukah distribusi dengan model candle yang seperti ini? Dia open gap up lalu turun berhenti di pivot gitu ya, di pivot candle sebelumnya. Mari kita lihat, kita tanyakan pada tools saja. Kita tanyakan pada tools apakah dia distribusi atau dia akumulasi. Mari kita tanya. Bali untuk hari Selasa tanggal 28 September kesimpulannya adalah akumulasi kuat walaupun gerakannya tidak belum bergerak jauh, hanya naik, bahkan turun 1 tick ya, bahkan turun 1 tick dari penutupan harga kemarin, tapi posisinya masih terus di akumulasi. Nah, ini menurut saya sangat menarik baik dari sisi teknikal maupun dari sisi kepentingan emiten. Jadi kalau dalam kacamata saya kok ya menarik gitu ya, melihat prospektus, melihat chart, melihat posisi terakhir apa yang dilakukan di balik layar, ternyata dilakukan akumulasi. Nah, soal time frame dan soal titik entry silahkan ditentukan sendiri jika memang berminat. Intinya sekali lagi saya tidak menganjurkan untuk melakukan aksi jual ataupun beli, tapi setidaknya ini bisa dijadikan referensi bagi teman-teman yang berprofesi sebagai trader ataupun investor di pasar saham Indonesia. Sekian menurut saya, sekian dari saya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu cuan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.